Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya pagi hari ini? Saya harap teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik. Oke, kita jemur burung ya. Wih, kemarin itu aku ke Gampingan ya. Banyak kali teman-teman yang ternyata itu nonton juga karnaval di Gampingan. Ya alhamdulillah, dengan banyaknya teman saudara di perburungan ini, segalanya itu dipermudah gitu loh ya. Padahal aku tuh nyampe itu udah malam, banyak yang menyapa dan memberikan tempat ya untuk nonton bareng, tempatnya nyaman. Saya nggak kenal gitu ya, mungkin tahu di YouTube, terus akhirnya ya saling sapa. Salaman, terus Om Sanda nonton di sini aja, ini tempatnya gitu. Pada ini udah dikasih kursi, enak lah pokoknya tempatnya ya. Tuh, itulah asiknya kalau punya banyak saudara gitu ya. Loh, ada kucing. Mau kemana kamu itu? Untungnya si MP3 ini nggak takut sama kucing ya. Oke teman-teman, saya membaca di kolom komentar YouTube itu ada yang tanya soal gimana caranya memaksimalkan volume di burung murai batu. Saya rasa saya dan kalian semua pengen burung itu punya volume yang lantang, yang kenceng gitu kan ya. Sehingga minta tolong diberikan cara untuk mengupayakan supaya volumenya kenceng. Mulai dari rawatan, dan tidak sedikit juga yang menanyakan tentang formula. Ya kan? Formulanya apa Om Sanda supaya volume itu kencang. Oke. Ini teman-teman yang perlu dipahami soal volume ya. Jadi burung itu ya seperti mana makhluk hidup yang lain. Soal kerasnya volume itu sudah jatah. Ya. Jatah dari sononya. Ini ngomong-ngomong ya, kalau memang ada betul-betul ada formula yang tadinya normalnya burung itu suaranya nggak begitu kenceng lah, nggak ya normal lah ya, nggak di atas rata-rata gitu aja. Terus dikasih formula, akhirnya volumenya bisa lantang, keras, nambah powernya. Ya. Saya juga butuh itu. Itu bukan untuk burung ya, saya nggak akan kasih ke burung karena saya tahu burung itu untuk keras volumenya itu sudah jatah sebenarnya. Ya, kalau ada formula itu malah nggak tak kasih burung, tak kasih ke saya sendiri gitu ya. Saya juga pengen lah suaranya kenceng ya, kayak suaranya Judika gitu ya, nadanya tinggi. Buat apa Om? Ya buat nanti kalau waktu di kondangan itu ya nyumbang 1-2 lagu itu kayaknya pantas aja gitu kan. Oke teman-teman ya, jadi nggak ada itu tuh nggak ada ya. Yang harus dipahami bahwa volume itu sudah jatah dari sononya. Hanya saja begini teman-teman, untuk memaksimalkan ya, memaksimalkan volume itu ya, kan ini banyak rawatan dan mungkin orang mengabaikan tentang kebersihan. Ini juga akan menurunkan kualitas volume itu. Ya, soal rawatan ini seperti mana penjemuran. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa burung murai batu itu tidak semuanya bisa dijemur kenceng lah ya, atau dijemur lama. Cuman ada satu tujuan di mana burung itu harus dijemur kenceng. Satu contoh itu dengan tujuannya apa? Yaitu untuk meningkatkan emosi. Sehingga kita upayakan dengan penjemuran. Nah, masalahnya nih teman-teman, ada burung yang bisa dijemur kenceng, ada yang tidak, ada yang mau dan ada yang tidak. Bisa karena memang dasar dari burung itu sendiri, yang memang dia tidak nyaman di saat kena penjemuran. Ada juga yang burung itu faktor karena tidak terbiasa, ya kan? Yang tadinya burung itu tidak sering dijemur, bahkan mungkin rawatannya ngaco gitu kan ya, tidak konsisten untuk masalah penjemuran. Itu biasanya burung kayak gini nih dijemur ya nggak kuat lama. Nah, sedangkan kita pengen upayakan
penjemuran yang lama dengan tujuan untuk menaikkan emosi. Nah, ini akan berdampak ke burung ya, karena dia tidak terbiasa. Akhirnya suaranya, kualitasnya itu menurun. Entah itu serak, parau dan sebagainya. Itu. Terus soal rawatan. Ini banyak orang itu yang mengabaikan soal rawatan. Apa sih untuk kebersihan ini? Ini pelajarannya anak TK gitu kan ya. Sebelum kita makan, Dek, cuci tanganmu dulu. Itu kalau anak TK kan begitu ya. Artinya sebenarnya dasar dari kebersihan itu juga penting. Percuma kamu bicara tentang settingan, yang ini yang itu, dikasih jangkrik sekian, dikasih kroto dan sebagainya. Cuman kamu tidak memperhatikan tentang kebersihannya. Contoh, mungkin kebersihan kandang, ya kan? Teman-teman, di saat kamu mulai untuk memfokuskan burungmu ke lapangan, artinya kita ingin memaksimalkan burung itu dengan rawatan, maka perhatikan saja soal kebersihan. Usahakan untuk kotoran ini kamu bersihkan setiap hari ya, setelah mungkin kamu jemur ini nanti kamu bersihkan pakai air yang mengalir. Pakai sabun syukur-syukur seperti itu ya, supaya apa? Menjaga kebersihan ini. Ya, terkait dengan kebersihan ini apa teman-teman? Tidak semua burung itu mempunyai daya tahan yang sama gitu ya, tentang daya tahan terkena penyakit ini tadi. Ya. Kotoran ini yang tidak pernah dibersihkan, apalagi kalau burung itu makan fur ya, yang jelas dia ada proses penguraian dan itu akan menyebabkan apa? Mengundang banyaknya bakteri. Ya, bukan hanya bakteri yang bagus, kalau bakteri bagus sih oke aja gitu ya, itu juga akan membantu untuk pencernaan dia. Kalau masalahnya ini kalau bakteri yang jelek gitu kan ya, akhirnya apa? Jadi penyakit. Timbullah penyakit-penyakit seperti mana masalah pencernaan dan masalah pernapasan yang berakibat apa? Berakibat kalau untuk pencernaan ini kan biasanya ada berak kapur ya, terus berak hijau, ada juga yang berak yang mungkin yang tingkat ringan saja lah, itu yang berbusa seperti itu. Itu kan akhirnya kondisi burung itu tidak bagus. Gimana burungmu bisa nampil dengan top perform kalau kondisinya tidak bagus? Itu udah jelas satu kaitan gitu ya. Terus untuk suara, ya kan, burung ini nggak jauh-jauh kok teman-teman ya. Masalah di burung itu infeksi pencernaan dan infeksi pernapasan, radang pencernaan atau radang pernapasan, ya, saluran atas atau saluran bawah gitu kan ya, kalau di suara itu seperti itu untuk pernapasannya itu. Jadi yang jelas itu akan berdampak buruk lah. Padahal itu sesuatu yang sepele. Maka untuk kebersihan itu harus kamu jaga. Kerodong itu harus kamu cuci. Ya nggak usah setiap hari lah teman-teman. Ya syukur-syukur lah kalau kamu punya banyak stok gitu ya. Mungkin bisa kamu ganti setiap hari. Kenapa Om? Kenapa soal kerodong? Kerodong ini apa? Apa bisa menyebabkan masalah? Ya jelas. Di saat burung itu kita kerodong ya kan, tentu saja untuk sirkulasi udara itu tidak ya normal yang dengan baik sewaktu kita ablak gitu kan ya. Yang jelas sirkulasi udaranya. Terus ditambah apa? Kerodong itu kalau kita pakai itu kan dia kain bisa apa? Menyerap debu. Debu itu nempel di kerodong. Wah, itu tambah bikin burung sulit bernapas. Itu ya. Selain itu apa? Ngundang penyakit juga. Ya kan? Sewaktu mungkin burung kita minum atau dia bahkan mandi di dalam cepu, akhirnya kerodong itu ada basah ya. Sedangkan kerodong itu sudah terkena debu yang ngetel kalau orang Jawa bilang itu, akhirnya apa? Timbullah penyakit. Ya kan, timbullah jamur dan sebagainya. Itu juga akan menurunkan kualitas volume di burung murai batu kita. Maka itu juga perlu kamu perhatikan. Intinya soal rawatan ini kamu perhatikanlah ya, soal kebersihan. Ya, selain kebersihan media sangkar untuk dia tinggal gitu ya. Soal pakan.
kamu kan biasa kan kasih EF nih di burung nih, bukan hanya pakan fur saja. Ya kalau ngomong pakan fur ini sebaiknya kamu taruh aja di tempat yang kedap ya. Jadi taruh di toples. Setelah kamu buka itu harus kamu tutup gitu kan. Kalau enggak apa nanti dia jamur. Ada jenis beberapa fur itu yang memang kalau dia tinggi protein, banyak lemak gitu ya, ada minyaknya begitu. Ini kalau kena suhu ruangan saja, itu kalau ruangannya lembab itu biasanya jamuran ya. Itu kamu taruh di toples untuk furnya. Terus sekarang untuk EF-nya. EF-nya itu ya kamu harus perhatikan, jangkrik itu ya kamu harus rawat. Ya, jangkrik harus makan sesuatu yang baik. Syukur-syukur yang memang juga ada manfaat untuk burungnya. Bukan hanya bagus untuk jangkriknya, tetapi juga ada manfaat di burung itu. Contohnya empon-empon, ya empon-empon itu ya kayak kunir, ya terus kencur dan sebagainya lah. Itu jangkriknya harus bagus, kita harus rawat. Soal EF ini kan ada ya, EF yang memang betul-betul menyebabkan serak di burung itu. Contohnya seperti mana kroto. Kroto ini kalau kualitasnya tidak bagus, ya, yang jelas itu udah deh. Semua pemain saya rasa yang biasa pakai kroto paham ini. Kroto dengan kualitas yang tidak bagus, dia basi, maka udah deh itu pasti tuh otomatis langsung serak dia. Nah itu ya kroto. Ulat Hongkong juga begitu dan yang lain lah. Pokoknya seperti harus diperhatikan. Untuk nutrisi atau makan dia itu juga harus dalam keadaan yang bagus, dalam keadaan yang baik, bersih, terhindar dari penyakit gitu ya. Nah teman-teman, sekarang untuk burung yang sudah terlanjur kena masalah serak, ya, ini ada dua nih, burung sakit atau tidak. Ini satu-satu aja kita bahas ya. Ini yang sakit aja lah. Yang sakit itu begini. Ini berhubungan dengan kondisinya. Ya sakit ini juga ada yang parah, ada yang tidak kan gitu ya. Tetapi nampak kita lihat di burung itu paling tidak dia tidak fit. Ya itu kita bisa golongkan bahwa burung itu ada sakit, kondisinya tidak bagus. Untuk burung seperti ini sebaiknya untuk perawatan, penjemuran, pengembunan itu kamu hindarkan dulu, ya kan? Kamu tinggal dulu untuk beberapa hari ke depan untuk penyembuhan ini tadi. Dan untuk obatnya, teman-teman, ini saya ada satu produk namanya Macvol B ya. Jadi kalau Macvol B ini khusus untuk burung-burung yang dia ada masalah serak atau permasalahan pernapasan gitu ya, yang bikin burung itu serak, sulit untuk bernapas, suara parau dan sebagainya. Dengan kondisi burung yang nampak seperti mana kurang fit atau burung sakit, ya kamu pakai ini. Ya. Untuk pemakaian normal itu kamu bisa kasih 1 sampai 2 tetes untuk air 25 mili sampai 50 mili. Kamu berikan selama 5 hari maksimal 1 minggu. Itu ya. Ini dosis yang paling ringan saja. Cuma ini biasanya yang saya pahami ya, yang saya sering lihat orang-orang mau mengobati burungnya ini kalau sudah burung nampak udah parah gitu kan ya. Ya akhirnya bicara tentang dosis. Kalau bicara tentang dosis yang agak tinggi, kamu bisa kasih itu 1 sampai 2 tetes langsung ke mulut burung. Tapi harus kamu betul-betul perhatikan ya. Ya, cara netesnya dengan benar. Ya, jangan kamu tempelkan ini di paruh burung, nanti itu bukan netes tapi mengalir. Tapi benar-benar ini posisinya di atas paruh burung dan kamu mulai teteskan. Gitu ya. Untuk burung yang sudah mulai parah atau mungkin juga ya kita nggak bisa katakan parah lah ya. Cuman untuk dia terinfeksi itu udah terlalu berat gitu ya, itu biasanya akan mutah dia. Jarak sekitar 5-10 menit itu dia akan mutah diawali dengan nyepah. Ya, jadi dia mulai reaksi itu. Dia keluarkan sepahan itu
nanti kalau dia memang ada lendir gitu ya, itu dia akan keluarkan lendirnya, warnanya kuning itu ya. Dan untuk pemberian dengan proses ditetes gitu ya, itu maksimal 3 hari berturut-turut, itu maksimal. Jangan kamu terus-terusan berikan, nanti apa resisten dia nanti ya. Sebaiknya ikuti aja ya saran dari saya, itu sudah cukup. Kalau memang burungmu ada masalah di infeksi pernapasan, insya Allah lah dia sembuh ya dengan Makval B ini gitu. Jadi Makval B ini banyak sudah pakai, ini produk bukan sebulan 2 bulan ini teman-teman, ini udah 6 tahun berjalan. Produk ini banyak orang pakai dan memang banyak testimoni yang mengatakan ada manfaat. Yang tadinya burungnya bermasalah, dia ada suara serak, parau, ya, ada suara yang kurang lantang. Padahal ya itu tadi, dulunya burung itu suaranya bagus, suaranya keras. Gitu. Artinya ini untuk membantu menyelesaikan permasalahan serak, gitu ya. Dan juga memaksimalkan volume burungmu. Ingat, memaksimalkan, bukan menambah. Pengertiannya, artikulasinya beda itu ya. Menyempurnakan dia. Jadi lebih ke suara itu ya sesuai dengan jatah dia. Seharusnya itu bagaimana suara dia, gitu ya. Gitu teman-teman, ini untuk Makval yang serinya B. Makval ini ada seri P. Mungkin akan saya bikinkan di video yang lain untuk yang seri P. Jadi kalau yang seri P itu tidak diiringi sakit. Itu efektif untuk burung-burung yang dia serak menaun. Gitu ya. Yang udah lama itu kasusnya serak itu. Ya, tapi dia tidak sakit. Kondisinya bagus. Gitu loh. Burung kondisinya bagus tapi dia serak. Nah, itu untuk memaksimalkan kamu bisa pakai yang P. Nah, serinya aja beda di B dan P. Itu teman-teman. Oke, gitu aja ya. Saya rasa cukup sekian, sukses selalu.